Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saprasun, salam persahabatan. Salam cinta damai. Alhamdulillah guys, kita hari ini kedatangan tamu luar biasa dari LSM yang ada di Kabupaten Bogor, tapi skupnya sudah nasional sebenarnya. Tapi akan lebih keren lagi kalau kita kupas tuntas cerita-cerita tentang politik nasional hari ini. Kebetulan sudah hadir di samping saya Bapak Ketua Umum Balebat Indonesia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah. Lihat guys, posisi segar, bugar, engkas ini tentu dengan arahan-arahan dari beliau nanti kita akan dengarkan secara bareng-bareng, secara seksama bagaimana perpolitikan dan Indonesia ke depan ini, khususnya pada Pilpres pemilu yang sudah berjalan di tanggal 14 Februari ini. Kita akan tanyakan langsung ke beliau. Bah, ini ada banyak pertanyaan dari netizen-netizen, terutama para pemilih ini yang masih punya pandangan berbeda-beda mengenai pilihan nomor 1, nomor 2, nomor 3 dengan hoak-hoak yang terjadi di masyarakat. Ini nomor 1 begini, nomor 2 begini, nomor 3 begini. Itu menurut pandangan Abah gimana nih dengan pasangan yang 3 pasang khususnya Pilpres dulu Bah? Gimana menurut Abah? Baik, mengenai Pilpres 2024 yang mungkin hari ini sedang terjadi pemilihan ya di TPS sedang berlangsung dan mungkin sebentar lagi pada jam 13 nanti akan ditutup dan dilakukan penghitungan. Untuk Pilpres 2024 ini memang Pilpres yang paling menarik, Pilpres yang paling seru karena terdiri daripada 3 pasang calon yang 3-tiganya ini adalah merupakan orang-orang terbaik di bangsa ini ya, sehingga masyarakat bisa jadi agak kebingungan untuk menentukan pilihan. Betul. Ya, karena bisa jadi dari 3 sisi pasangan calon ini ya, ada plus minusnya ya, sehingga wajar kalau masyarakat hari ini cukup kebingungan karena semuanya pasti punya harapan bahwa melahirkan pasangan presiden yang terbaik yang bisa membawa Indonesia kepada masyarakat yang adil, makmur, sejahtera ya, lahir dan batin tentunya. Ya, tetapi kembali kepada penilaian daripada masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini tentunya ada hal-hal yang bisa dilihat dari masing sisi calon ini, kelebihan dan kekurangannya. Dari 3 sisi calon ini yang jelas bahwa baik pasangan 01, 02 dan 03 semuanya adalah merupakan rekomendasi rakyat banyak yang merupakan calon-calon terbaik untuk memimpin bangsa ini. Tentunya putra-putri terbaik ya Bah ya. Betul. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita melakukan sebuah analisa-analisa. Masing-masing tentunya punya penilaian masing-masing. Tetapi harapan kita analisa-analisa ini tidak ada lain hanyalah untuk bagaimana melahirkan sebuah pilihan yang tepat untuk Indonesia ke depan. Betul sekali. Terus Bah, dari ketiga calon ini sendiri Abah barangkali punya pandangan, misalkan kalau pilih satu nanti menangnya bakal seperti ini, bakal konsentrasi politik di Indonesia itu bakal seperti ini.
yang kalau orang saat menang menurut dua misalkan bakal gimana, ini hanya pandangan ya Bah, pandangan politik itu untuk pembelajaran bagi masyarakat kita di Indonesia. Terus yang ketiga, bagaimana mereka itu ketika misalnya memenangkan nomor 3 nih bangsa Indonesia. Jadi kami tentunya masyarakat yang awam tentang pendidikan politik ingin mengetahui bagaimana yang akan terjadi ke depan ketika salah satu dari yang 3 pilihan ini itu menang. Bagaimana pandangan Abah? Sebenarnya kalau seperti ini adalah relatif ya. Relatif ya Pak ya. Relatif, tetapi memang ada satu penilaian-penilaian yang harus dilihat oleh masyarakat. Itu bagaimana rekam jejak, karena semuanya juga sudah pernah memimpin baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Tentunya ini yang harus pertama kali dilihat adalah rekam jejak. Karena bagaimanapun rekam jejak ini sangat menentukan untuk menentukan pilihan. Semua masing-masing punya rekam jejak bagaimana 01 ketika memimpin gubernur DKI dan juga bagaimana ketika menjadi menteri pendidikan pada masa yang lalu. Kemudian juga 02 kita lihat juga rekam jejaknya, ya, bagaimana dia yang pernah menjadi seorang komandan ya, pasukan elit, kemudian juga menjadi menhan. Tentunya semuanya ini adalah rekam jejak yang perlu kita lihat bagaimana perjalanan ketika mereka memimpin. Iya betul. Sejauh mana keberhasilannya dan bagaimana kebijakan-kebijakan ini akan menjadi sebuah penilaian dan pertimbangan. Termasuk juga 03 pernah menjadi gubernur Jawa Tengah, bagaimana rekam jejak ketika menjadi gubernur Jawa Tengah, kan begitu? Iya. Ya, semuanya ini akan menjadi pertimbangan masyarakat untuk dilihat sebagai dasar awal untuk menentukan pilihan tentunya. Ya. Dan ke depan siapapun yang menjadi pilihan rakyat, ya sebenarnya kalau kita lihat kepada visi misi daripada seluruh calon, semuanya bagus. Tetapi ada yang memang terukur dan tidak terukur. Terukur dan tidak terukur ya Pak. Terukur dalam artian apa yang menjadi visinya ini, kemudian apakah bisa betul direalisasikan, sementara melihat rekam jejak ke belakang yang sudah dikaitkan dengan rekam jejaknya, bagaimana perjalanannya. Nah ini ya, yang jelas bahwa prediksi-prediksi ini ya, apalagi yang bersifat pribadi ya, memprediksi, menganalisa, tentunya bisa benar, artinya bisa salah. Tetapi dengan melihat realita, ya kualifikasi daripada calon 1, 2, 3 ini memang memiliki kualifikasi yang berbeda dan memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda tentunya. Tetapi insya Allah ketika semuanya berniat untuk bangsa ini, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai daripada yang disebut dengan kemanusiaan ya, dan persatuan untuk masyarakat, tentunya semuanya tidak ada yang tidak baik. Hanya dengan melihat rekam jejak dan melihat juga kualifikasi secara individu, secara personil, tentu ini yang akan lebih cenderung ya bisa dipilih oleh masyarakat dan bisa merealisasikan harapan-harapan masyarakat ke depan. Karena SDM juga menentukan, betul. Pengalaman juga menentukan, kemudian juga ide-ide cemerlang dari seorang pemimpin ya akan senantiasa muncul mindset baru untuk melahirkan sebuah keputusan dan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Siap, Bah. Terima kasih, Bah. Ini pemirsa, itu kembali kepada kita dalam menggambarkan pola pikir yang tadi sampai ke Abah itu rekam jejak.
Jadi sejauh mana kita melangkah, tetap rekam jejak para pemimpin ini atau para calon pemimpin ini itu adalah menjadi dasar tolak ukur kita Oh untuk ya, melihat, betul, gitu, Pak, melihat. betul. Karena apalagi zaman sekarang ya, Ya, rekam jejak itu tidak terlepaskan dari digitalisasi. iya, betul. Ya, jadi dokumentasinya ada dan sebagainya. Adapun untuk prediksi-prediksi ke depan inilah barangkali ya, yang memang kalau kita lihat serunya tuh di sini, Betul. ya, serunya di sini, gitu kan. Ketika 01 umpamanya menang, Iya, betul. ya, dengan slogannya perubahan. Ya. Artinya kalau sudah perubahan, berarti kan ada sebuah mindset, ya, yang memang kebijakan-kebijakan masa lalu itu dianalisa kembali, tepat dan tidaknya, layak dan tidaknya, dibutuhkan dan tidaknya oleh masyarakat. Segala keputusan kebijakannya tentu akan berubah, Akan berubah, ya, Pak, ya. Misalkan contoh, ya, misalkan contoh kebijakan IKN, Iya, kebijakan IKN yang menjadi kebijakan pemerintah masa lalu, ini mungkin akan dikaji ulang. Apakah itu lebih dibutuhkan oleh masyarakat atau mungkin ada pemikiran lain dari 01 yang dianggap ini lebih penting, sehingga bisa jadi ya, perubahan daripada ini akan terjadi ya dalam kebijakan-kebijakan, termasuk juga undang-undang dan rancangan undang-undang yang mungkin sudah disiapkan oleh masa lalu akan dikaji kembali. mundur, cantik. Akan dikaji kembali apakah ini sesuai dengan ruh dasar daripada Undang-Undang Dasar 1945 Betul, Pak. dan Pancasila atau tidak, begitu kan. Bisa jadi seperti itu. Dan banyak harapan-harapan memang dari masyarakat ya kepada ketika lahirnya 01, ya ada perubahan dalam sisi kebijakan-kebijakan yang mungkin akan lebih berpihak kepada masyarakat. Terus 302 umpamanya menang, ya, ada harapan dan juga bisa jadi ada kekhawatiran. Kekhawatiran kenapa? Ada harapan semua memang memilih itu dengan harapan. Pasti semuanya ingin sejahtera, ingin aman, damai, dan sebagainya. Nah, dengan kualifikasi yang dimiliki 02 dalam bidang pertahanan, dalam bidang itu, ya mungkin ini akan lebih membawa kepada arah satu kemungkinan besar bahwa Indonesia akan menjadi negara yang kuat, gitu kan. Ya, tetapi ada kekhawatiran-kekhawatiran, ya, karena mengingat usia, ya, pertama usia, apakah dengan munculnya 02 Prabowo apakah bisa lanjut secara lama kalau melihat daripada usia, atau memang nanti akan turun di tengah jalan lalu dilanjutkan, ya, seorang Gibran yang masih muda, yang memang kalau dilihat kualifikasi, ya, dibanding dengan calon cawapres dia paling muda dan mungkin paling minim di dalam pengalaman. Ini ada banyak kemungkinan kekhawatiran, ya. Dan apakah betul juga umpamanya dengan rekam jejak masa lalu, ya, yang lahir kuat di masa Orde Baru, dengan prinsip TNI-nya, apakah betul misalkan 02 ini bisa melanjutkan daripada program-program, ya, yang sudah digagas oleh Pak Jokowi sebelumnya. Nah, ini juga masih tentatif dalam hal ini, masyarakat masih bertanya-tanya tentunya. Tetapi ya memang dari calon 02 ini secara prinsip, ya, untuk kalau kita melihat kepada rekam jejak Pak Prabowo, ya, tentunya ini akan membawa
ya harapannya dengan Prabowo yang memang punya pengalaman, segudang pengalaman di pertahanan, di bidang keamanan dan sebagainya, harapan akan lebih hebat Indonesia ini, bahkan disebutnya juga macan Asia. Tetapi dengan konstelasi politik yang sekarang terlihat, ya, ini ada kekhawatiran karena dengan pidatonya Pak Prabowo juga dengan terang-terangan jelas tidak main-main, saya ini adalah katanya timnya Jokowi, kan begitu. Nah, kalau sudah timnya berarti kan ada sesuatu yang memang melanjutkan saja. Tidak banyak perubahan-perubahan yang hari ini memang dikeluhkan oleh masyarakat. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga analisa 03 ya saya sih sebenarnya secara pribadi secara pribadi harapan tadinya kalau bisa itu 01 ini pasangannya dengan 03 Anies Ganjar, karena sama-sama intelek, orang-orang yang kapul dan keren lagi, yang tren lah gitu, brilian ide gitu kan. Tetapi hari ini ya sudah terjadi seperti ini, ya semuanya tetap merupakan putra bangsa yang terbaik. Ya, mudah-mudahan harapan ke depan juga ada sebuah pencerahan dan perubahan untuk bangsa ini. Yang jelas hari ini harus kita legowo. Harus kita legowo. Legowonya di mana? Ya, kita masing-masing punya pilihan. Kita masing-masing punya ego, punya harapan. Iya, betul. Ya, tetapi bagaimana rakyat banyak menentukan? Inilah sistemnya demokrasi. Asal selama pemilu ini dilaksanakan dengan luber, ya, langsung umum, bebas, rahasia dan jurdil, ya, betul. Ya, tidak ada rekayasa daripada penyelenggara pemilu atau kekuasaan, maka ini adalah murni yang disebut dengan kekuasaan ada di tangan rakyat. Maka kita harus legowo, siapapun harus kita terima, ya, dan mau tidak mau dia adalah presiden kita, presiden bangsa Indonesia. Tetapi yang dikhawatirkan karena ini di medsos di mana pemilu belum terjadi sudah banyak orang yang pada akhirnya a priori dengan penyelenggara pemilu gitu. Apalagi dilihat dari sisi awal, ya sepertinya banyak hal-hal yang memang tidak mungkin menjadi mungkin, ya pelanggaran konstitusi dan sebagainya sudah dilakukan. Ini yang khawatir. Tetapi ketika ya masa lalu yang salah ini kemudian diperbaiki pada sistem, ya dalam pelaksanaannya secara jujur dan adil, tidak ada intervensi kekuasaan, tidak ada kecurangan dari pihak manapun, maka insya Allah akan melahirkan sebuah pemimpin yang akan diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Sip, baik, Bah. Dari pandangan-pandangan tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Balebat ini, pemirsa bisa menyimpulkan sebenarnya dengan ketiga pasangan calon itu, kalaupun ada banyak pandangan di masyarakat akan chaos atau gimana, ini kembali lagi kepada penyelenggara. Penyelenggara ya, Pak. Ya. Jadi sebagai wasit, ya. Sebagai wasit. Nah, ini jangan sampai ada hal yang disebabkan keteledoran atau ketidaknetralan dari para penyelenggara ini, khususnya KPU dalam hal ini, itu jangan sampai ada bahasa dia keberpihakan kepada salah satu calon atau manclak-mencle dalam bahasa itu. Masyarakat Indonesia alhamdulillah untuk akhir-akhir ini sudah memiliki kemampuan politik yang luar biasa, sehingga apa yang sudah terjadi dan ditentukan oleh masyarakat insya Allah akan menerima dari apa yang disampaikan Abah. Tetapi ini akan terjadi hal-hal yang di luar konteks apabila penyelenggara politik itu sendiri, dalam hal ini KPU, itu tidak sesuai dengan konstitusi. Nah, berarti kan kuncinya kalau ingin bangsa ini akur, yang tadi disampaikan Abah adalah laksanakan pemilihan ini dengan jurdil, luber. Kalau tidak atau keluar dari itu, maka jangan salahkan juga masyarakat, jangan salahkan juga masyarakat Indonesia. Akan ada hal-hal yang lainnya. Pasti gelombang protes dan sebagainya, bahkan pada akhirnya nanti mengarah kepada hal-hal yang bersifat anarkis. Ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, saya juga tentunya berharap bahwa penyelenggara pemilu ini benar-benar menjadi wasit yang adil,
ya. Jangan sampai ada satu trik-trik dan manuver-manuver lain untuk keberpihakan kepada sebuah salah satu calon, sehingga ada upaya-upaya apalagi sampai dengan merekayasa Betul. hasil daripada pemilu, karena itu ada pilihan rakyat. Ya, bahwa yang disebut dengan kekuasaan ada di tangan rakyat itu adalah saatnya hari ini. Rakyat yang menentukan. Biarkanlah rakyat yang menilai, biarkanlah rakyat yang menentukan. Kita sebagai pemerintah tentunya atau dalam panitia ya pelaksana ini hanya sebagai penyelenggara, menjadi wasit yang baik, kemudian mengawasi pemilu dengan baik agar terjadi pemilu yang jurdil, yang jujur dan adil. Maka ini yang akan melahirkan sebuah rekonsiliasi bangsa yang ke depan bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Tetapi yang ketika tadi ya di dalam pemilu ini membiarkan ketidakjujuran, membiarkan apalagi kalau wasitnya umpamanya ya bisa diintervensi oleh kekuasaan. Karena baru ada pemilu kali ini di kita yang memang 3 pasang calon, yang salah satu pasangannya adalah anaknya daripada penguasa. Nah, ini yang dikhawatirkan gitu kan. Ya. Sehingga wajar saja kalau banyak pandangan-pandangan Ya, orang betul. yang sedikit barangkali tendensius, sedikit menilai bahwa ada ketidakadilan dan ketidakjujuran. Ya wajar ya, karena memang ada baru terjadi kali ini. Betul. Ya politik dinasti lah kalau kata orang. Oleh karena itu harapan kita ya dengan sudah terjadinya yang sedang berjalan pemilu ini, ya semuanya akan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan ya undang-undang, dan penyelenggara pemilu pada prinsipnya betul-betul berjalan sebagai wasit yang netral, maka insya Allah akan melahirkan kebaikan. Tetapi ya kalau memang ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, ya pasti akan ada riak atau gelombang daripada protes, gelombang ketidaksetujuan. Ini yang kita khawatirkan. Ya, yang namanya masyarakat banyak ya ketika hadir untuk turun ke jalan melahirkan sebuah gerakan untuk melampiaskan ketidakpuasan, ini yang dikhawatirkan bangsa ini akan terjadi chaos yang pada akhirnya bisa memecah belah, dan pada akhirnya juga bisa terjadi barangkali konflik internal yang disebut dengan perang saudara juga dikhawatirkan. Iya, betul, Pak. Ini barangkali. Jadi kembali kepada kunci daripada penyelenggara pemilu ya, terutama KPU, Bawaslu ya, dan juga yang terkait dengan perangkat-perangkat pemilu tentunya harus betul-betul menyelenggarakan pemilu ini sesuai dengan harapan, itu melahirkan kedamaian, melahirkan kesejahteraan ya, tidak melahirkan yang disebut dengan huru hara ya, dalam bahasa lain betul, pemilu yang sukses ya, tanpa ekses. Sip, Pak. Ini jawaban yang ditunggu-tunggu dan menjadi dasar bagi kita untuk menentukan sikap ke depan. Intinya apa yang sudah terjadi harus kita terima. Itu adalah pilihan rakyat, dan kalau sudah itu pilihan rakyat, karena politik tertinggi di Indonesia, di negara kita adalah demokrasi. Keputusan rakyat adalah keputusan Tuhan. Baik, terima kasih Bah atas pandangan-pandangan dari Abah. Tapi terakhir ini sebelum tutup, ada banyak masukan dari netizen juga, pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang akan dihacknya situs KPU nih. Ini gimana Bah? Itu katanya di Amerika sudah menyiapkan, ini baru isu, entah betul atau tidak, yang jelas namanya cyber atau tim-tim hacker-hacker mungkin sekarang sudah merancang sebuah alat untuk mendeteksi penghitungan suara atau quick count dan seterusnya, itu dari KPU itu sendiri. Apakah
KPU kita ini bah kuat dalam hal ini bah? Kalau kita melihat dunia teknologi ya, sejak sebelum pemilu mungkin sudah di dunia cyber itu sudah banyak, dan masing-masing juga sudah tahu apa yang dilakukan orang-orang yang punya kepentingan ya dalam pemilu ini dengan apa namanya menggunakan teknologi yang canggih. Tetapi harus diingat yang paling penting nih buat masyarakat yang paling penting bahwa hasil pemilu itu adalah bukan hasil akhir daripada hasil online yang diumumkan. Iya betul. Ya, exit poll yang dilahirkan itu hanyalah sebatas data sementara yang memang ya. Sebenarnya berbicara data ini bisa direkayasa. Betul. Ya, apalagi dengan banyak hacker yang sudah ketahuan bahwa pertahanan KPU di kita itu kan ya lemah lah, bisa dihack ya, artinya bisa dibobol oleh para ahli. Apalagi kalau sudah berbicara kepentingan luar negeri yang memang punya kepentingan di Indonesia, ya mereka juga para cyber ini akan mencoba untuk melakukan bagaimana perubahan di dalam sistem elektronik. Tapi yang paling penting, yang harus sepakat semuanya bahwa kemenangan itu bukan ditentukan oleh polling, ya betul. Ya, atau yang disebut dengan quick count. Ya. Tetapi tunggu sampai nanti selesai penghitungan secara manual tingkat pusat. Ya, jadi betul. Tidak ada klaim, itu adalah hanya gambaran, karena memang secara politik bisa saja para penguasa media, para penguasa yang menguasai media dan menguasai daripada medsos ini, ya siapa yang mengelolanya itu cenderung kemana, mungkin saja dia bisa membuat sebuah opini publik yang harus dimakan yang harus ditelan oleh masyarakat. Bahkan dari sebelumnya, saya menurut analisa saya sudah banyak bahasa-bahasa pemilu satu putaran. Satu putaran, baik dari semua calon mengatakan bahwa satu putaran. Saya yakin satu putaran yang digelontorkan ini juga itu adalah sebuah public opini. Jadi mempengaruhi masyarakat supaya mencerna bahwa akan terjadi satu putaran, sehingga ketika kecurangan dilakukan terjadi, masyarakat sudah tidak protes lagi karena sudah dibangun opininya satu putaran, kan begitu. Nah termasuk juga quick count. Quick count yang ditayangkan itu kadang-kadang berbeda. Ya, quick count yang ditayangkan itu bisa saja disebut juga public opini. Ya, yang jelas realnya adalah belum seperti itu. Itu kan baru sistem random saja. Hanya bersifatnya beberapa persentase saja yang tidak menjadi sebuah ukuran untuk kemenangan. Tetapi bisa saja kan yang ditampilkan adalah dari calon A yang memang diambil untuk yang menangnya saja, sehingga pollingnya tinggi, sehingga dibangun di dalam image masyarakat, oh pasangan dia atau pasangan kita sudah menang. Nah, justru kalau polling ini bersifatnya merupakan sesuatu yang akan dipermanenkan, ini yang akan membahayakan untuk keberlangsungan yang namanya keutuhan persatuan. Maka oleh karena itu polling silahkan, tetapi polling diingat bahwa itu bukan hasil akhir. Quick count adalah bukan cerminan daripada keputusan pemenang, tetapi yang aslinya adalah ketika perhitungan secara manual di KPU sudah dinyatakan selesai. Ya, karena yang namanya quick count kan angka bisa dirubah saja, gampang berubah itu kan. Apalagi kalau yang punya media itu adalah yang mendukung salah satu paslon, kan begitu. Betul. Oleh karena itu, yang paling penting adalah kita sabar menunggu sampai dengan keputusan final akhir. Adapun quick count adalah hanya sebatas informasi sementara. Betul. Sip, baik Bah. Itu pemirsa, jadi kita sekarang udah cerdas lah, kita belajar dari masa lalu juga.
tentu tadi yang disampaikan oleh Ketum Balebat ini adalah sikap yang harus kita ambil. Boleh saja kita menyaksikan atau melihat dari quick count itu sendiri, tetapi catat itu bukan keputusan akhir, karena keputusan akhir ada pada penghitungan manual yang diadakan dan diselenggarakan oleh KPU, dan keputusan akhir adalah keputusan yang nanti akan diumumkan oleh KPU secara langsung. Ini jelas netral. Kalau kita berpandangan atau bersikap kepada quick count yang diisukan atau disampaikan oleh salah satu media, itu tadi yang sampaikan apa betul-betul tuh. Karena kalau misalkan salah satu media itu mendukung dari salah satu pasangan, mungkin yang akan digedekan itu suaranya suara dari dukungannya itu. Tuh. Itu ya, Bah ya. Terima kasih, Bah, atas kehadirannya. Sama-sama. Yang penting berbeda pilihan itu adalah demokrasi. Tetapi tetap kita seragam dalam keberagaman, walaupun berbeda bendera, berbeda aspirasi, berbeda pilihan, tetap kita bersama-sama mempertahankan nilai-nilai persatuan dan persaudaraan. Tetap kita ngopi bersama, betul. Tetap kita ngopi bersama, ya, begitu. Dan kita menerima keputusan apapun yang sudah diputuskan, selama keputusan-keputusan itu adalah mencerminkan realitas demokrasi yang jujur dan adil. Ya, tentunya ini harapan kita, tidak ada rekayasa di dalam hasil pemilu ini. Ya. Semuanya murni daripada pilihan rakyat, dan siapapun yang menang itu adalah presiden kita. Demikian, terima kasih, Bah. Ya, yang sudah bisa obrol-obrol di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan semua kita diberikan keberkahan. Amin. Ya, Amin. kita diberikan sebuah keajaiban untuk bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang punya marwah, ya, bangsa yang bisa masyarakatnya sejahtera, adil dan makmur. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bah. Terima kasih, sama-sama.